Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dampak angin puting beliung, lebih dari 500 rumah warga rusak di Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Hanya gara-gara tak dipinjami sepeda motor, seorang pria di Kabupaten Bandung tega menganiaya kedua orang tua hingga menyebabkan sang ayah tewas. Gara-gara mabuk minuman keras, seorang pemuda di Cianjur mengalami halusinasi dan berteriak-teriak, mengancam warga sekitar menggunakan senjata tajam. Angin puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Sukarami Selasa lalu mengakibatkan kerusakan skala besar di Kecamatan Ciambar. Jumlah rumah yang rusak akibat bencana alam ini mencapai 567 unit. Sebagian warga yang rumahnya rusak berat terpaksa mengungsi. Rabu pagi, kerusakan akibat angin puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi Selasa sore terlihat cukup masif. Ratusan rumah warga, bagian atapnya rusak dicabik terjangan angin. Seperti salah satu rumah warga di Kecamatan Ciambar ini yang sebagian besar bagian atapnya hilang diterbangkan angin. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah tetangga atau kerabat. Untuk saat ini sih saya masih nempatin rumah tetangga atau saudara gitu. Terus barang-barang tersebut mau dibawa kemana ini, Pak? Evakuasi Rencana sementara. sih diangkut dipindah aja, Pak. Dipindah aja. Karena kan kita di sini mungkin ini kan dikosongkan dulu gitu. Berjalan langsung. Kepala Desa Cibunar Jaya yang wilayahnya termasuk paling parah terdampak angin puting beliung menyatakan hingga Rabu siang jumlah rumah warga yang rusak mencapai 567 unit. Pihak BPBD masih mendata tingkat kerusakan yang terjadi. Kerusakan rumah warga terjadi di 2 dusun. Hasil laporan sementara itu daripada para kadus di Desa Cibunar Jaya itu kan ada 4 kadus. Total keseluruhan untuk sementara itu yang rusak kurang lebih 567 rumah. Yang berat untuk saat ini ada 2 wilayah, itu di wilayah Kampung Ciwarung, Kedusunan Gobang, sama Kedusunan Warung Gomong di perumahan BMI. Angin puting beliung Selasa sore menerjang wilayah 9 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Kuatnya angin merusak atap ratusan rumah warga, bahkan ada beberapa rumah yang ambruk. Tidak hanya merusak rumah warga, angin kencang juga menumbangkan pohon serta memutus aliran listrik. Dari data awal, wilayah yang mengalami kerusakan terparah berada di Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Cicurug. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Diduga akibat melaju terlalu kencang dan hilang kendali, seorang pengendara motor menabrak bagian belakang truk gandeng yang mogok di ruas Pantura Subang Rabu lalu. Akibatnya korban terluka dan tak sadarkan diri. Sebuah sepeda motor menyeruduk bagian belakang truk gandeng yang mogok di Jalan Layang Pamanukan Subang Rabu lalu. Korban yang terluka dan tak sadarkan diri kemudian langsung dibawa warga sekitar ke Rumah Sakit Pamanukan Center Subang. Korban Ahmad Maulana berusia 26 tahun, warga Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya, Majalengka yang mengendarai sepeda motor dan melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon, diduga melajukan motornya terlalu kencang sehingga tidak menyadari bahwa truk gandeng di depannya dalam kondisi berhenti. Korban pun tak dapat menghindar dan benturan keras pun terjadi. Ya lagi tergeletak aja di sini. Saya pas lewat, saya berhenti dulu menepi. Saya tolongin, saya berdua. Nah ini mobilnya siapa, Pak? Ini nggak tahu tuh ada orangnya ini. Dia nggak tahu kalau ada motor tergeletak. Dia tahu tapi kayak kurang gimana ya? Kayak kurang respon gitu kan. Makanya saya tadi lewat. Bapak tolong ya? Bapak tolong. Ya saya tolong itu sama berdua. Sopir truk gandeng mengaku saat kejadian truk yang ia kemudikan tengah mogok
dan ia berusaha memperbaiki truknya yang mengalami kerusakan pada perangkat hidrolis. Ada korban jatuh, Bapak lagi apa? Nyari len Pak, saya nyari len. Len itu apa? Kendaraan suruh ngangkut orangnya, saya pondong aja. Ini kendaraan Bapak sedang apa? Masuk angin Pak, belum kena Pak. Mogok. Motor korban kini diamankan di pos parkir Polsek Pamanukan beserta pengemudi truk gandeng untuk dimintai keterangan. Sementara korban dirawat di Rumah Sakit Pamanukan Center dalam kondisi koma. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Longsor tebing di Kecamatan Pamarican, Ciamis yang menggerus jalan di atasnya hingga kini terus melebar dan semakin berbahaya. Belum ada upaya perbaikan jalan yang longsor dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Jalan pun untuk sementara ditutup dari lalu lintas kendaraan besar. Hujan yang kembali melanda wilayah Ciamis dalam seminggu terakhir membuat longsor tebing jalan di Pamarican semakin melebar. Jalan penghubung antar kabupaten ini pun hampir tidak bisa dilintasi. Hanya sepeda motor dan mobil kecil yang diperbolehkan melintas dengan kecepatan rendah. Bahu dan sebagian badan jalan juga sudah habis tergerus. Bahkan sebuah tiang listrik ikut terbawa longsor. Retakan di tengah jalan yang tadinya kecil juga kini semakin lebar dan memanjang. Jika kembali turun hujan, diperkirakan longsor bisa kembali terjadi dan jalan bisa terputus total. Sekarang lagi ada penanganan untuk sementara dari PUPR lagi koordinasikan terkait jalan dengan memberi tadi ada rambu-rambu ya, pemasangan rambu-rambu supaya hati-hati dan kalau bisa dilewatinya hanya kendaraan ringan aja, motor dan kalaupun roda 4 itu yang kecil. Ini menghubungkan mana saja jalan ini Pak? Pamarican ke Sidamuli bisa, ke Pangandaran juga bisa. Pergerakan tanah membuat longsor terus terjadi. Menurut Camat Pamarican, hingga kini Pemkab Ciamis masih berdiskusi untuk memperbaiki jalan yang longsor. Dan Dinas PUPR Kabupaten Ciamis masih mengkaji secara teknis penyelesaian seperti apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan jalan antar kabupaten di Pamarican agar tak terputus total akibat longsor. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ratusan rumah nelayan yang terdampak abrasi air pasang laut di Pantai Eretan, Indramayu direlokasi pemerintah. Tempat tinggal nelayan yang hancur akibat air pasang digantikan dengan rumah baru di tempat yang lebih aman. Sebagian rumah para nelayan di sepanjang pesisir Pantai Eretan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu ini hancur akibat abrasi dan terjangan gelombang pasang. Keluarga nelayan pun memilih meninggalkan sisa rumah mereka yang rusak karena tidak lagi dapat ditempati dan mengancam keselamatan keluarga mereka karena gelombang pasang air laut terjadi 2 kali dalam sehari. Untuk memfasilitasi warga nelayan, pemerintah melalui Kementerian Sosial merelokasi permukiman nelayan di tempat yang lebih tinggi. Di lahan seluas 1 hektar tersebut, pemerintah pusat bekerja sama dengan Pemkab Indramayu dan pihak swasta mendirikan 100 unit rumah bagi nelayan yang rumahnya hancur dihantam rob. Menteri Sosial meminta para nelayan di wilayah pesisir bisa menyadari berubahnya kondisi alam dan merelokasi permukiman mereka dari pinggir laut. Ada berapa rumah Pak yang direlokasi? Ada 100, tapi pembangunannya 93. Pak Menteri, apa ini akan jadi percontohan untuk daerah lain di... Ya, kita harapkan ini kita juga sedang memulai di Lampung, di Mesuji, dan juga ada di beberapa tempat lain. Yang kalau ini nanti kerjasamanya bagus, kita jadikan model untuk kerjasama di tempat lain. Pak, apa sih Pak upayanya Pak agar tidak terjadi abrasi lagi Pak? Ya, kalau abrasi memang kan itu alam, jadi kita ingin warga bisa menyadari situasinya gitu, kemudian muncul kesadaran untuk bisa pindah tempat gitu. Di sisi lain, pemerintah juga diminta memikirkan penyelesaian terjadinya abrasi pantai yang semakin parah
juga membuat fasilitas yang memadai bagi nelayan untuk bisa menyandarkan perahu mereka, sehingga para nelayan tetap bisa melaut untuk menyambung hidup dan memasok ikan sebagai bahan pangan bergizi bagi masyarakat. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.